Selamat sore, Shalom. Shalom. Sehat semua Bapak Ibu Saudara? Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera, kasih dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Saya mau sapa jemaat Tuhan pada sore hari ini. Siapa yang siap untuk memuji dan menyembah? Haleluya. Saya yakin dan percaya kita hadir di sini pasti karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab firman Tuhanlah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Yuk jemaat Tuhan, kita akan siap-siap. Kita akan memuji Tuhan, kita akan terbang bersama Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kalau pada sore hari ini Tuhan izinkan kita berkumpul bersama, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, sebab Tuhanlah penolong dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau bunuh batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri kembali. Kita akan lebih lagi menyembah Tuhan. Amin. Penolong dalam hidupku Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan
kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang telah menciptakan langit bumi beserta dengan isinya. Bapa yang telah berfirman melalui perantaraan para nabi. Yang firman-Mu telah turun ke dalam dunia ini menjadi sama seperti kami, menjadi pribadi Yesus Kristus yang menjadi panutan kami, yang menjadi teladan kami. Kami mau duduk diam mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Karena itu ya Tuhan, jamalah hati dan pikiran kami, supaya semuanya hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, karena hanya dengan Roh Kudus kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk semakin percaya dan berpegang teguh kepada firman-Mu. Maka berbicaralah kepada kami ya Bapa. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Biarlah hanya oleh kebenaran-Mu saja kami dimerdekakan. Hanya oleh kebenaran-Mu kami dimenangkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tiba-tiba diam nih. Shalom. Shalom. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Tema kita di ibadah sore ini sama dengan di ibadah pagi tadi, mempertahankan iman. Dengan pembacaan Alkitab dari surat Yudas ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Karena Yudas hanya satu pasal. Di Yudas ayat 17 sampai dengan ayat 23. Saya akan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat-ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan mengambil pengejek-pengejek yang akan menuruti hawa nafsu keperkasaan mereka. Mereka adalah pemecah belah, manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Namun kamu saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam doa Allah. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Mari kita sambut dengan mengatakan slide berikutnya. Nah, ini kalau tradisi orang timur, ya, orang gereja mula-mula setiap kali selesai membaca Alkitab selalu mengucapkan ini. Kemuliaan bagimu ya Tuhan kami, kemuliaan bagimu. Itu terjemahan harfiahnya. Tapi ada bahasa Ibraninya. Ya, supaya kita lebih berakar kepada Alkitab, bahasa Ibraninya begini. Kavod lecha adonenu kavod lecha. Ulang ya, sama-sama kita ucapkan. 1, 2, 3. Kavod lecha adonenu kavod lecha. Ya, kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Bahasa Arabnya al-majdulaka ya ilahuna al-majdulaka. Segala kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Ya. Kenapa menggunakan ini? Karena tema kita hari ini bicara tentang iman. Coba slide berikutnya. Nats yang kita baca tadi bicara tentang dua hal tentang iman. Yang pertama iman yang murni, dan yang kedua iman yang hidup. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Yudas ketika dia mengatakan supaya kita hidup mempertahankan iman kita.
Iman seperti apa yang harus dipertahankan? Iman yang murni dan iman yang hidup. Iman yang murni itu seperti apa? Coba kita lihat ayat 20, dikatakan begini: dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Te hagiotate humon piste, itu bahasa Yunaninya. Secara harfiah bisa juga berarti imanmu yang paling murni. Jadi kata hagia dalam bahasa Yunani bisa berarti suci, bisa berarti kudus, bisa juga berarti murni, pure. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita mau memiliki iman yang murni harus dibangun. Coba slide berikut. Membangun dalam bahasa Yunani ada di situ epoikodomontes. Itu bahasa Yunaninya. Secara harfiah, kata epoikodomontes ini arti harfiahnya adalah membangun sesuai dengan desain dan planning yang sudah ada. Ya, Bapak Ibu kalau mau membangun rumah, supaya rumah kita bagus, supaya rumah kita kokoh, supaya rumah kita tahan gempa, biasanya kita perlu seorang arsitek. Arsitek ketika bekerja, pertama dia akan pelajari dulu kontur tanahnya. Di sini kira-kira kalau dibangun rumah mau seperti apa. Kemudian fondasinya mau kayak apa. Kemudian dia sudah mulai merancang, ini rumah mau berapa tingkat. Berarti fondasinya harus sedalam apa, menggunakan jenis batu apa, menggunakan jenis besi yang seperti apa. Itu pasti akan diperhitungkan dengan matang. Dan supaya rumah kita sesuai dengan apa yang dirancang oleh sang arsitek, maka dia harus dibangun sesuai dengan planningnya, sesuai dengan desainnya sang arsitek. Jadi bukan asal bangun. Dan ketika kita mau rombak bangunan itu pun harus sesuai dengan fondasi awal. Jadi misalnya, saya ingin tambahin balkon di atas, bisa nggak ya kira-kira? Nah, kita harus tanya dulu kepada arsitek yang merancang. Atau kalaupun arsiteknya itu sudah tidak ada, mungkin kepada orang lain yang belajar arsitektur. Ini loh desain dari arsitek saya yang lama. Kira-kira kalau saya tambahin balkon, kuat nggak bangunannya? Jadi selalu mengacu kepada desain awal, sesuai planning awal. Ini bahan bangunannya kuat, kokoh atau tidak. Ya, itu idealnya. Kalau di Jepang ketika orang membangun gedung itu kan sudah dipertimbangkan, karena Jepang ini sering terjadi gempa, maka bangunan-bangunan baru di sana selalu tahan gempa. Di Indonesia juga sudah mulai membangun bangunan-bangunan tahan gempa. Karena Indonesia ada di jalur lempeng tektonik yang bisa sewaktu-waktu gempa bumi. Dan kita sebetulnya udah langganan gempa bumi dari dulu, tapi baru belakangan terpikirkan untuk membangun bangunan tahan gempa. Jadi pasti harus dibangun sesuai dengan desainnya, sesuai dengan planningnya. Nah, ketika berbicara tentang iman yang paling suci, maka iman yang paling suci pun ini hagia pistis bahasa Yunaninya. Iman yang paling suci, iman yang paling murni itu harus dibangun. Sama seperti kita membangun rumah, harus ada desainnya, harus ada planningnya, harus ada fondasinya. Kalau tidak ada fondasinya, maka iman itu bukan iman yang murni. Seperti itu. Ya. Nah, fondasinya apa? Fondasinya dikatakan di ayat 17b. Ayat 17b. Next. Nah, ini. Ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Neseteton rematon. Rema para rasul itu harus diingat. Dan itulah yang menjadi fondasi iman kita. Makanya kita mengaku dalam pengakuan iman, aku percaya kepada gereja yang kudus, am, dan rasuli. Gereja yang kudus, gereja yang murni adalah gereja yang am, gereja yang universal, yang satu secara keseluruhan, di mana kesatuan secara keseluruhan itu diikat oleh pengakuan rasuli, oleh pengajaran para rasul. Nah, itulah sebabnya kenapa kita sampai sekarang masih mempertahankan pengakuan iman Nisea Konstantinopel dan pengakuan iman rasuli. Karena pengakuan iman inilah yang diterima secara bersama-sama oleh gereja yang universal.
gereja Katolik, gereja Ortodoks maupun gereja Protestan semua menerima pengakuan ini. Di Dewan Gereja Dunia, World Council of Churches, ya, di Dewan Gereja Dunia ada satu komisi namanya Komisi Faith, Komisi Iman. Dan ini adalah satu-satunya komisi di mana di dalamnya ada gereja Ortodoks, ada gereja Katolik, ada gereja Protestan. Di semua lembaga gereja duniawi, inilah satu-satunya komisi dalam Dewan Gereja Dunia yang di dalamnya ada 3 gereja besar ini, Ortodoks, Katolik, dan Protestan. Nah, ketika mereka berkumpul di sana, landasannya apa? Landasannya pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Itu landasan bersama. Setiap kali mereka menyusun sebuah buku atau sebuah artikel atau sebuah pengajaran, fondasinya itu. Artinya disinilah titik temu gereja-gereja. Nah, karena ini adalah titik temu gereja-gereja, inilah yang disebut fondasi rasuli, dasar iman rasuli. Ketika kita mendirikan gereja, lalu kita tidak mau menggunakan ini, berarti kita dengan sengaja mengatakan saya tidak mau terhubung dengan gereja yang am. Tapi gereja saya baru sama sekali. Yang penting dasarnya Alkitab. Padahal Alkitab itu yang menerima dia sebagai kitab suci adalah pengakuan para rasul. Melalui konsili lah Alkitab itu ditetapkan. Kalau kita tidak mau kembali kepada konsili mula-mula itu, kalau kita tidak mau kembali kepada pengakuan iman yang murni itu, maka kita bebas tambahkan Alkitab kita. Kita nggak terikat dengan kesepakatan konsili para pendiri gereja, para bapak-bapak gereja. Kenapa gereja Katolik ada gereja Protestan ada 66 kitab, gereja Katolik ada tambahan 7. Itu sudah kesepakatan gereja itu dari awal. Gereja Katolik, gereja Protestan mengeluarkan 7 kitab ini. Bukan berarti tidak diakui, tidak diterima sebagai kitab suci, tapi hanya diterima sebagai bacaan literatur. Bukan berarti tidak boleh dibaca. Boleh Bapak Ibu mau baca kitab Tobit, Yudit, Sirach dan sebagainya, silakan. Tetapi tidak menjadi landasan iman. Nah, itu ada kesepakatan konsensusnya gereja Protestan. Nah, ketika kita mau membangun gereja, misalnya kita membangun GKRI Diaspora Kopilas, fondasi kita apa? Kalau fondasi kita tidak ada, ya bebas, semua orang bebas. Satu pendeta mau punya tafsir apa, pendeta yang lain mau tafsir apa, terserah. Nggak ada yang menjadi patternnya. Ibaratnya sebuah negara tanpa undang-undang. Jadi di provinsi A dia mau berdasarkan syariat, silakan. Di provinsi B dia mau berdasarkan Injil, silakan. Provinsi D dia mau berdasarkan pemikiran gubernurnya, silakan. Karena tidak ada ikatan bersama. Tapi karena kita Indonesia, kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, maka kita diikat oleh 4 pilar negara. Kan begitu ya. Jadi kalau kita mau mendirikan provinsi baru, silakan. Yang penting tidak keluar dari 4 pilar negara. Nah, begitu juga dengan gereja. Gereja silakan mau mendirikan gereja baru, silakan. Tidak ada larangannya kan mendirikan gereja baru. Tapi punya fondasinya enggak? Kalau kita membangun gereja tanpa fondasi, maka iman kita bisa seenak dewe berubah. Ganti gembala sidang, ganti pemikiran. Ganti gembala sidang, ganti pengakuan. Bisa aja. Karena kita nggak mau terikat kepada pengakuan iman rasuli. Nah, inilah yang menjadi masalah dari gereja-gereja zaman sekarang. Banyak terjadi pecah belah, banyak terjadi kehancuran. Kenapa? Karena nggak ada fondasi dasarnya. Dan itulah sebabnya sekarang gereja-gereja ketika semakin besar, semakin sadar pentingnya fondasi dasar. Saya ingat GBI misalnya, Gereja Bethel Indonesia, ketika diterpa berbagai kasus, banyak pendeta yang tiba-tiba muncul dengan ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang, maka mulailah mereka menyusun pengakuan iman GBI yang didasarkan pada pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea. Akhirnya sadar bahwa pengakuan iman itu penting. Ya. Semakin besar sebuah gereja, semakin sadar bahwa dia butuh sesuatu yang bisa dijadikan akar bersama. Karena Alkitab saja tidak cukup.
Alkitab memang berbicara tentang banyak hal, tapi penafsirannya itu bisa kemana-mana. Kita baca Alkitab itu bisa ditafsir kemana-mana. Maka kita perlu pembimbing untuk bisa menafsirkan Alkitab. Perlu guidance, perlu sesuatu yang bisa mengarahkan penafsiran kita. Itulah pengakuan iman. Dan itulah iman yang murni. Tujuannya apa? Coba slide berikut. Ada di ayat yang ke-19. Ayat 19 dikatakan, mereka adalah pemecah belah, manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Karena apa? Para rasul percaya Roh Kudus itu menjaga keesaan gereja. Roh Kudus itu menjaga kesatuan gereja. Bukan secara lembaga, tapi secara iman. Secara dasar iman, itulah yang dipelihara oleh Roh Kudus. Makanya gereja-gereja zaman dulu, cara mereka menilai sebuah aliran baru itu sesuai dengan ajaran Kristus atau tidak adalah berdasarkan pengakuan imannya. Pengakuan imannya udah benar atau belum? Punya fondasi enggak? Melenceng tidak dengan pengakuan bersama? Kalau tidak, maka itu dianggap bukan gereja yang dituntun oleh Roh Kudus. Beda zaman sekarang. Zaman sekarang gereja yang disebut Roh Kudus, yang penyembahannya asik, kayak gitu kan, yang bisa berbahasa yang aneh, yang punya karunia-karunia yang dahsyat. Kadang-kadang itu jadi ukuran Roh Kudus. Padahal gereja mula-mula ukuran Roh Kudus adalah ketika dia masih ada dalam gereja yang kudus, am, dan rasul. Itu saja, gak usah nyeleneh-nyeleneh. Itulah sebabnya gereja-gereja besar termasuk Ortodoks, Katolik, dan Protestan yang aliran mainstream itu tidak sembarangan menerima pemikiran-pemikiran baru. Mereka selalu harus menguji, ada nggak dasarnya, ada nggak fondasinya, sesuai nggak dengan pengakuan bersama. Kalau enggak, berarti sudah menyimpang. Ya. Ini penting. Jadi para pemecah belah, manusia duniawi, atau di sini dikatakan sukhikoi, yang mengandalkan nalar, mengandalkan apa yang nyaman buat dia, apa yang dia pikir kayaknya ini lebih pas deh untuk gereja saya. Padahal pengalaman pribadi itu tidak boleh menjadi dasar iman, karena pengalaman pribadi setiap orang itu beda. Saya dengan Bugem, meskipun satu gereja di bawah satu sinode, bahkan lahir dari sekolah teologi yang sama, belum tentu pengalaman imannya sama. Bayangkan kalau Bugem tiba-tiba mau putuskan pengalaman imannya menjadi pengakuan iman GKRI DC. Saya aja udah beda pengalaman iman dengan dia. Bisa-bisa saya duluan yang protes. Gak boleh dong. Pengalaman imanmu, pengalaman imanmu, pengalaman imanku, pengalaman imanku. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar kita berbeda. Itulah yang membentuk pengakuan iman kita. Tapi pengakuan iman bersama yang sudah disepakati oleh para bapak gereja, oleh para teolog gereja mula-mula, itulah yang kita terima bersama. Ngerti nggak sampai sini? Kayaknya bengong. Karena memang ini baru sesi 1. Sesi 1 memang berat. Sesi 2 lebih berat. Itu ya. Jadi kenapa kita masih menggunakan pengakuan iman? Karena pengakuan iman itu fondasi, itu yang menjaga kita dari orang-orang yang suka memecah belah, yang berdasarkan duniawi, sukhikoi, berdasarkan nalarnya saja. Apa yang enak di otaknya, apa yang enak di pikirannya, itu yang dia mau terapkan. Lalu yang tidak memiliki Roh Kudus, tidak dituntun oleh Roh Kudus. Kalau di ayat 18 dikatakan mereka adalah empaites, pengejek. Pengejek itu kalau di 2 Petrus 3 ayat 3-4 kata yang sama, empaites diterjemahkan guru-guru palsu. Orang-orang yang mengajar atau yang meragukan bahwa Yesus akan datang kembali. Karena surat 2 Petrus dengan surat Yudas konteksnya sama. Mereka menghadapi pengajar-pengajar palsu yang mengatakan Yesus tidak akan datang kedua kali. Kalau ada orang percaya Yesus akan datang kedua kali, mereka bilang itu pemikiran yang ketinggalan zaman. Itu pemikiran yang dulu, pemikiran kuno, makanya disebut pengejek. Suka ngejek iman yang sudah matang. Maka mereka mau mencoba mengeluarkan pemikiran baru, iman yang baru. Dan itu yang ditentang di dalam Alkitab. Ya, itu sesi pertama. Jadi iman yang murni, itu yang harus kita pelihara. Itu yang harus kita pertahankan. Boleh kita bikin ibadah mau model seperti apa, yang penting tetap jaga koridornya sesuai dengan pengakuan iman bersama. Soal bagaimana cara menyebutkan pengakuan iman itu terserah. Ya, kalau saya beberapa kali melayani di
GKPI, kemudian di GKI pernah, di GPIB juga pernah. Mereka kalau pengakuan imannya dilantunkan, dinyanyikan. Ada lagunya, sudah ada lagu khusus untuk pengakuan iman. Jadi ketika pendeta berkata, mari bersama-sama dengan semua gereja di segala abad, kita mengucapkan, kita menyanyikan pengakuan iman kita. Dinyanyikan. Kenapa dinyanyikan? Karena kalau dinyanyikan jadi lebih hafal, gampang hafalnya dibandingkan dibacakan. Coba Bapak Ibu jujur, berapa lama Bapak Ibu ikut ibadah baru hafal pengakuan iman Rasul? Ada yang udah 1 abad ikut baru hafal, itu pun masih salah-salah. Aku percaya apa ya pertama ya, Bapak atau apa gitu, masih salah-salah. Kalau udah diucapkan berulang-ulang. Tapi coba kalau dinyanyikan, yang sering saya kasih contoh, sebutkan kitab-kitab perjanjian baru. Langsung otomatis tanpa ada dirihennya, langsung Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu bisa kita hafal karena kita nyanyikan. Tapi coba kalau kita hafal Matius, Markus, Lukas, Yohanes, setelah Yohanes siapa ya? Pasti akan bengong. Bisa-bisa Wahyu duluan, padahal Wahyu belakangan. Kita akan lupa. Tapi kalau dinyanyikan, nah itu akan lebih mudah diingat. Ya itu mungkin juga ide buat komisi ibadah, komisi tim PW. Coba kita cari lagu pengakuan iman kira-kira yang lebih pas, sehingga ketika kita pengakuan iman bisa kita nyanyikan. Gereja-gereja mainstream aja dinyanyikan, kita harusnya bisa ya. Itu jadi mereka inilah yang mau kita cegah, untuk mencegah para pemecah belah, mencegah manusia yang mengandalkan logika, mencegah orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus, iman yang murni. Tadi berdasarkan pengakuan pengajaran para rasul. Jadi berdasarkan pengakuan iman. Baru yang kedua, iman yang hidup. Iman yang hidup dikatakan di ayat 22 dan ayat 23 begini. Tunjukkanlah belas kasihan. Kata Yunaninya di situ eleate, itu kata perintah. Eleate artinya berbelas kasihanlah. Kalau dalam bahasa Ibraninya, coba slide berikut, dikatakan rahamim. Itu bahasa Ibraninya. Di bawahnya sengaja saya tulis bahasa Arabnya, bukan berarti saya mau menyuruh Bapak Ibu untuk segera login. Tidak. Tapi bahasa Arabnya penting karena ini punya makna buat kita. Ada yang bisa baca bahasa Arabnya? Ya. Kita sekarang anak-anak muda itu belajar bahasa Arab itu gampang, karena tinggal baca A I U ya. Ya, nah ini bahasa Arabnya ini bacanya rahmani. Jadi eleate dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya rahamim, bahasa Arabnya rahmani. Tunjukkanlah belas kasihan. Jadi kalau kita itu kan gereja Kristus rahmani. Kalau kita percaya Kristus itu rahmani, maka kita harus menjadi gereja yang berbelas kasihan. Karena yang kita lihat dari Kristus adalah rahmaninya. Ya, kita harus berbelas kasihan. Itulah sebabnya program diakonia kalau di GKRI DC itu dapat porsi tersendiri. Setiap kali ulang tahun gereja kita pasti berdiakonia. Entah itu ke panti asuhan, panti jompo, penjara, atau apapun, karena kita rahmani. Supaya jangan cuma pakai nama rahmani tapi tidak pernah mau menunjukkan belas kasihan. Ya, ada di sini yang bukan rahmani? Kita kan rahmani ya. Karena kita rahmani, maka kita percaya bahwa Kristus itu adalah Kristus yang mengasihi, Kristus yang berbelas kasihan. Nah, jadi iman yang hidup adalah iman yang aktif, iman yang punya wujud, bukan cuma iman yang sebatas pengakuan iman tadi. Itu iman yang murni, iman yang menjadi dasar fondasinya. Tetapi bukan hanya dasarnya saja yang kita butuhkan, tapi juga harus keluar iman itu. Nah, bagaimana supaya iman itu keluar? Maka iman itu harus menjadi hidup. Karena orang kalau ditanya tentang iman, apa sih iman itu? Selalu kembali ke Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar dari dan seterusnya. Anak-anak sekolah minggu kalau ditanya apa pengertian iman, itu selalu dasar dari dan seterusnya. Tapi apa sebetulnya iman? Ada satu teman saya di Facebook, dia bagi gambar ini. Coba slide berikut. Nah ini.
Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? I believe in God, yang satunya I obey God. Jadi ceritanya di gambar ini, sebenarnya gambar ini panjang, ada sampai di sini, tapi hanya bisa dilihat dengan iman. Jadi hanya terlihat sepotong saja. Ini sebenarnya panjang gambarnya. Jadi ternyata jalan ini tadinya satu jalan, lalu kemudian ada pilihan, ada persimpangan. Yang satu ada tulisan I believe in God, yang satu I obey God. Nah, ketika disuruh memilih, ternyata banyak sekali orang yang memilih jalan I believe in God. Ya, orang kalau ditanya kamu percaya Tuhan nggak? Percaya. Oh, beriman adanya Tuhan nggak? Beriman. Tetapi I obey God, aku taat kepada Tuhan nggak? Oh, jangan dulu. Kan Tuhan Yesus sudah menembus kita. Yaitu urusan Yesus lah untuk taat. Saya mah percaya aja. Ya, karena Yesus juga berkali-kali bilang percaya saja. Nah, makanya kita terjebak pada kata percaya saja. Padahal percaya dalam bahasa Ibraninya, emuna, itu tidak sekedar pengakuan, tapi juga harus berupa ekspresi tindakan. Itu pemahaman orang Ibrani tentang kata amin, iman. Ketika kita berkata amin, itu berarti kita siap untuk melakukan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka itu ketika kita mengatakan amin, maka itu sudah menyatakan bahwa saya mau melakukan itu, apa yang saya doakan. Nah, di dalam Alkitab ada contoh dari iman yang hidup. Coba slide berikutnya. Ini Matius 14 ayat 22 sampai 33. Bapak Ibu tahu cerita apa ini? Jadi ceritanya murid-murid, perahu murid-murid lagi berlayar, lalu tiba-tiba diombang-ambingkan oleh gelombang lautan karena angin sakal, dikatakan begitu. Ketika gelombang angin sakal itu, perahu itu sudah mulai oleng, maka murid-murid menjadi ketakutan. Lalu datanglah Yesus. Dia berjalan di atas air. Bapak Ibu kira-kira memahami cerita itu apa? Apakah Yesus sedang show off? Kalah Superman. Ya? Udah nonton Superman belum? Gak ada yang ngajak saya soalnya. Kayaknya gak ada yang tertarik. Karena dia lagi box office sekarang. Nah, Yesus tuh jalan di atas air. Superman terbang di atas air. Yesus jalan, beda kualitasnya. Jadi Yesus tuh berjalan di atas air, lalu dia menghampiri murid-murid itu, lalu dia berkata kepada Petrus, "Pet, coba kau jalan di atas air." Lalu Petrus jalan di atas air. Tapi ketika Petrus mulai merasakan angin itu, dia mulai ketakutan dan akhirnya tenggelam. Apa yang Yesus mau tunjukkan di sini? Yesus mau tunjukkan kepada murid-muridnya, lihat nih, gua hebat. Enggak. Tetapi Yesus sedang mengajar murid-muridnya, ketika mereka menghadapi gelombang badai, maka air itu menjadi begitu menakutkan. Masalah itu menjadi begitu menakutkan. Ketika Yesus berjalan di atas gelombang itu, Yesus seperti mau tunjukkan, ini masalahmu, ini yang kau takuti, ada di bawah kakiku. Aku berjalan di atas apa yang kalian takuti. Dan kalian pun bisa. Maka diajarkan Petrus, ayo jalan. Dan ternyata awalnya Petrus bisa. Petrus bisa berjalan di atas gelombang. Tapi dia berubah fokusnya. Dari fokus kepada Kristus, dia berubah fokus kepada angin yang menyebabkan gelombang itu akhirnya tenggelam. Dalam hidup kita pun ketika kita beriman, kita selalu iman kita itu terfokus kepada tujuan kita, terfokus pada benda yang kita naksir, orang yang kita impikan, atau masa depan yang kita harapkan. Kita fokus kepada apa yang ada di depan itu. Sehingga iman itu menjadi hampir sama dengan ekspektasi. Apa ekspektasimu dalam hidup? Oh, saya punya iman tahun ini saya menikah. Itu bukan iman. Saya punya, Raya aja ketawa. Raya aja tahu, itu bukan iman, itu ekspektasi. Itu apa namanya kalau tahun baru itu? Apa? Kalau mau ganti tahun itu ada namanya resolusi kita, bukan iman. Karena iman itu tidak tertuju kepada benda, tidak tertuju kepada situasi, tidak tertuju kepada keinginan kita. Iman itu fokusnya kepada Kristus. Ketika Petrus fokus kepada Kristus, dia mampu berjalan di atas setiap masalahnya. Tetapi ketika dia fokus kembalinya kepada akar masalahnya, dia jatuh.
Kadang-kadang kita ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, kita terlalu fokus pada masalahnya. Ya Tuhan, masalahku kok berat banget. Ya Tuhan, orang-orang di sampingku kok malas banget. Ya Tuhan, orang-orang yang kau tempatkan di sisiku kok cerewet banget. Ya Tuhan, orang-orang yang kau tempatkan sebagai pimpinanku kok galak banget. Kita fokus kepada lingkungan di sekitar kita, bukan fokus kepada Tuhan yang menjadi penjamin kita. Makanya pengakuan iman di Seekton jelas sekali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Harusnya kita sudah punya bayangan yang besar. Oh, dia yang menciptakan langit dan bumi. Nggak mungkin dia biarkan kita hancur sendirian, apalagi jatuh dan sebagainya. Dia yang punya kok langit dan bumi ini, dia yang ciptakan. Dia tahu kalau ada masalah gimana cara memperbaikinya. Jangankan Tuhan, arsitek aja rumah bermasalah, dia tahu gimana cara perbaikinya, apalagi Tuhan. Kita aja yang di dunia, yang menciptakan sesuatu, alat-alat di tengah-tengah dunia ini, rusak sedikit kita udah tahu kok ini masalahnya di sini. Saya kalau dengar PC, dengar dari bunyi di awal, di bootingnya ya, Pak Nindya pasti tahu, karena kita sama-sama ahli komputer. Bukan ahli-ahli banget sih, tapi tahu komputer. Nah, teknisi komputer, ketika komputer dihidupkan, dia akan menghitung jumlah bitnya. Kalau bitnya panjang, itu berarti memorinya bermasalah. Sehingga ketika dihidupkan baru dicolok, langsung dia tahu. Yang punya komputer nanya, kan lo belum periksa. Marah-marah sendiri dia. Padahal ilmu komputer tuh udah ada. Kalau bitnya panjang, itu pasti memorinya nggak ada yang lain lagi. Kalau bitnya pendek dan cepat, oh itu berarti baterainya. Baterai apa namanya? Motherboardnya. Baterai motherboardnya mati. Tinggal beli aja baterai di Indomaret. Harganya berapa itu? 15.000 atau 5.000. Ganti. Kita bayar tukang servis 100.000. Baterainya 5.000. Kalau bisa kita ganti sendiri kalau kita tahu. Teknisi tahu. Apalagi Tuhan yang lebih dari teknisi. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia tahu masalahnya. Ada bunyi dikit, oh ini si ini lagi bermasalah. Oh si ini yang bermasalah. Tuhan tahu cara memperbaikinya. Dan cara memperbaikinya kadang-kadang ekstrim. Pernah lihat komputer direndam di dalam air? Ada komputer sekarang direndam di dalam air, tapi bukan air sembarangan, kelelep komputernya. Supaya komputer itu bisa berfungsi. Kadang-kadang tindakannya harus se-ekstrim itu. Kadang-kadang memorinya, Bapak Ibu, kadang dicabut memorinya, lalu dipakai apa itu? Penghapus pensil, digosok-gosok kuningannya sampai muncul kuningannya. Hanya seperti itu, tapi buat memorinya dia udah kesakitan, dia udah nangis-nangis. Ngapain saya digosok kayak gini sampai panas begini? Dalam hidup kita pun kadang-kadang begitu. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, kadang-kadang yang Tuhan taruh di sekitar kita adalah orang-orang yang seperti menekan kita. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita seperti orang-orang yang menghakimi kita. Oh kamu kalau main musik jelek. Oh kamu kalau ketawa jelek. Apalagi nyanyi. Kamu kalau berkhotbah kepanjangan. Ya. Jadi orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan, kadang-kadang buat kita, kok dia ngejek saya, kok dia merendahkan kita. Tapi itu yang Tuhan perlukan untuk mengubah kita. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kadang-kadang Tuhan tempatkan orang-orang yang memuji kita. Kamu tadi nyanyi suaranya keren banget. Tapi bayangkan kalau setiap hari kita nyanyi, dipuji seperti itu, gak akan ada peningkatan. Pasti. Bayangan kita main musik, setiap hari dipuji, keren sekali musikmu hari ini. Gak akan ada peningkatan. Dia pasti akan senang dengan standar itu. Tapi ketika ada orang bilang kayaknya tadi kunci kamu pales, dia akan mulai tahu gimana palesnya. Dia akan cari, dia akan pelajari bagaimana supaya gak pales. Oh harus seperti ini, harus ditulis teksnya, harus seperti, harus dirubah gitarnya dan sebagainya. Jadi ternyata support system yang kita minta kepada Tuhan, kadang-kadang support system yang buat kita justru gak mensupport, tapi buat Tuhan itu yang paling mensupport. Murid-murid Petrus dan kawan-kawan ketika mau menyeberang danau itu, emang siapa yang suruh? Yesus. Dia suruh mereka, udah kalian duluan, saya mau berdoa di sini. Mereka taat lagi. Baik, perintah Yesus.
Siapa yang nggak mau, siapa yang menolak? Mereka ikutin perintah Yesus. Sampai di tengah laut dihajar oleh gelombang. Apa Yesus tidak tahu akan terjadi gelombang pada saat itu? Tahu. Tapi Yesus tahu gelombang itu dibutuhkan oleh dia untuk mengajar murid-muridnya ini. Maka ada satu quotes yang saya tulis di sini, slide berikut. Iman bukanlah meminta Tuhan menyiapkan segalanya untuk kita, tapi meminta Dia menyiapkan kita untuk segalanya. Keren ya? Ini saya dapat dari Mario, nggak teguh. Ini dari dasar perenungan, ulang-ulang saya baca apa yang mau disimpulkan dari firman Tuhan ini. Dan inilah kesimpulan saya. Iman bukanlah meminta Tuhan menyiapkan segalanya untuk kita. Iman bukan meminta Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berikan saya kemudahan, Tuhan lancarkan semua urusan saya, Tuhan berikan saya partner-partner yang berkualitas, Tuhan berikan saya pasangan yang begitu setia, gampang diatur, gak pernah ngomel. Tuhan berikan kepada saya orang tua yang gak banyak bicara. Tuhan berikan kepada saya rumah yang mewah, berikan kepada saya mobil yang istimewa, berikan saya harta yang banyak. Jangan diamini itu. Tapi iman, kita meminta Dia untuk menyiapkan kita untuk segalanya. Karena yang Tuhan siapkan itu kadang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Amin. Saya ingin kerja di Telkomsel misalnya. Itu impian kita. Kata Tuhan, saya sedang menyiapkan engkau untuk kerja di Singtel, Singapore Telekomunikasi. Kenapa kau cuma minta Telkomsel? Telkomsel terlalu kecil buat Tuhan. Ada yang lebih besar, tapi kita ngotot, Tuhan kok saya nggak masuk di situ. Padahal Tuhan sengaja mau keluarin supaya kita masuk ke perusahaan yang lebih besar. Tapi kita ngotot, Tuhan kenapa kok kau seperti tidak mendengar doaku? Gitu ya. Ketika kita naksir seseorang, Tuhan saya sudah kasih berbagai cara, udah kasih kode Morse, apalagi sandi, pokoknya segala macam cara udah saya lakukan, pendekatan PDKT sampai PDKM dan sebagainya. Kok dia nggak mau balas-balas sinyalku? Kata Tuhan, bukan dia pasanganmu, jangan ngotot. Tapi dasar manusia ya, karena dia yang sudah ada dalam mimpiku, karena dia yang sudah ada dalam bayanganku, maka saya akan ngotot untuk bersama-sama dengan dia. Dan terjadilah, menikahlah, kacaulah rumah tangganya. Lalu bilang, Tuhan kok begini? Ya. Lalu Tuhan sedang menyiapkan pasangan yang lebih baik buat kita. Ya, Bapak Ibu yang sudah menikah, imani Bapak bahwa Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Oh, pasangan saya bugem. Kalau saya menikah dengan yang lain mungkin tidak akan dipanggil Pak Gem. Tapi kalau saya menikah dengan dia, jadilah saya disebut Pak Gem. Meskipun saya bukan gembala, tapi langsung dapat jabatan gembala. Enak, fasilitas. Dapat mertua yang baik, yang selalu masakin. Pagi-pagi tadi jam 4 tadi ya, jam 5 tiba-tiba mami masuk ke kamar bawa kue. Berapa potong tadi ya? 4. 4 tadi dibawa. Pas saya bangun, sisa 3. Yang 1 kemana? Ya. Dapat orang-orang yang baik di sekitar, yang mau menopang, yang mau menjadi penyemangat, yang mau saling membantu satu dengan yang lain. Nggak mungkin kalau bukan bugem pasangan yang di samping saya. Biar bagaimanapun ada hal-hal yang luar biasa yang saya dapatkan dari Tuhan melalui beliau. Biar dia terbang dulu sedikit karena lagi flu. Kasihan. Ya. Serius. Ini di depan jemaat dan di hadapan Tuhan sebagai saksi. Ya. Jadi pasangan yang Tuhan tempatkan di sisi kita pasti yang terbaik asalkan kita minta kepada Tuhan. Makanya kalau Tuhan bilang jadilah pasangan yang seimbang, jadilah pasangan yang sepadan, gak usah berontak dengan Tuhan. Tuhan saya mau sedikit melenceng, gak apa-apa lah Tuhan. Nanti saya ajak dia ikut iman saya. Gak segampang itu ya. Sekarang konsepnya begitu. Tapi nanti kalau sudah berumah tangga bisa beda perjalanannya. Jadi jangan asal-asal klaim, oh nanti kalau saya sudah menikah dengan dia, dia akan ikut saya. Belum tentu ya. Jangan melawan apa yang sudah Tuhan tetapkan sejak semula. Itu sudah ada di pengakuan iman yang dasar. Pengakuan iman yang dasar aja kita berani terobos.
Apalagi pengakuan iman yang belakangan-belakangan. Oh itu kan cuma penafsiran si bapak ini, itu kan cuma penafsiran pastor ini, oh itu kan penafsiran pendeta ini. Iman yang paling murni sebagai fondasi kita aja dulu. Kalau iman yang paling murni, Alkitab aja kita berani lawan, apalagi pendeta. Alkitab sebagai firman yang berasal dari Allah aja berani kita lawan, apalagi kata-kata orang tua. Jadi jangan melawan Tuhan. Nah, mari kita ucapkan bersama-sama kalimat ini. Iman bukanlah meminta Tuhan menyiapkan segalanya untuk kita, tapi meminta Dia menyiapkan kita untuk segalanya. Karena Tuhan tidak mau pusing dengan masalah kita. Tuhan tidak mau pusing dengan kebutuhan kita. Yang Dia pusingkan kitanya. Di ayat Alkitab dikatakan jika satu orang bertobat, akan ada pesta besar-besaran di surga, pesta di surga. Banyak yang dipotong di sana, disembelih. Karena satu orang bertobat. Tidak pernah dibilang ketika masalah 1000 masalah satu orang beres, maka akan ada pesta di surga. Enggak. Yang Tuhan pentingkan itu jiwa kita. Yang Tuhan pentingkan itu kitanya, bukan harta kita, bukan masalah kita, bukan kebutuhan kita, tapi kitanya. Dan itu yang paling penting dari Tuhan. Tuhan bilang bisa hilangkan semua harta yang ada di sekitar kita, yang penting kita selamat. Amin. Tuhan bisa hapuskan seluruh rekam jejak kita yang bagus-bagus, tiba-tiba divonis 4,5 tahun penjara. Bisa. Bisa Tuhan lakukan kita hal-hal yang kita anggap kok Tuhan tidak adil, tapi bagi Tuhan itulah yang terbaik yang bisa membentuk kita, yang bisa mengubah karakter kita, yang bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Dia. Jadi apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu sekarang, jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan yang berjanji akan menolong kita. Fokuslah kepada Tuhan yang berjanji akan mengangkat kita. Fokuslah kepada Tuhan yang selalu berjanji mengasihi kita. Jangan takut tidak dikasihi orang, tapi takutlah tidak dikasihi Tuhan. Ya. Jangan takut putus dengan orang yang sudah kita idam-idamkan sejak bangku taman kanak-kanak. Ya. Tapi takutlah kepada yang telah menciptakan kita sejak dari dalam rahim ibu kita. Ya. Dahsyat ini. Saya tak tahu kata-kata ini dari mana. Makanya iman sekali lagi bukanlah meminta Tuhan menyiapkan segalanya untuk kita. Terlalu mudah buat Tuhan. Tapi iman meminta Dia menyiapkan kita untuk segalanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Sekali lagi ada 2 iman yang harus kita jaga. Iman yang murni dan iman yang hidup. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan menaikkan satu pujian. Pujian ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang tidak bisa melihat, tetapi dalam kondisi dia yang demikian pun dia tetap mengimani bahwa Tuhan itu baik, walau ku tak dapat melihat. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat hatiku tetap memandang pada
Benar ya Tuhan, kami mau mata kami terarah kepadamu saja. Karena ada begitu banyak gelombang persoalan di sekitar kami. Ada begitu banyak masalah yang kami hadapi. Ada begitu banyak persoalan yang kami hadapi. Terkadang kami berharap kepada orang-orang di sekitar kami, tetapi harapan kami menjadi sia-sia. Terkadang kami membuat gagasan-gagasan yang besar, keinginan-keinginan yang besar, tetapi sulit kami meraihnya. Karena kami terlalu fokus pada pikiran kami. Kami terlalu fokus pada masalah kami. Kami terlalu fokus kepada orang-orang di sekitar kami. Kami seringkali lupa bahwa Tuhan mampu melakukan lebih besar dari apa yang kami impikan. Karena itu ya Tuhan, arahkan mata kami itu selalu tertuju kepadamu ya Bapa. Arahkan supaya iman kami adalah iman yang tertuju kepadamu, Bapa yang menciptakan langit bumi beserta dengan isinya, Bapa yang tidak dibatasi oleh waktu, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah ingkar janji. Engkau berjanji untuk memberikan kepada kami yang terbaik. Engkau berjanji untuk mengangkat kami lebih tinggi lagi, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Dan kami imani itu, bukan karena sekedar janji-janjimu ya Tuhan, tetapi karena Engkau sendiri yang berkuasa, berdaulat atas kehidupan kami. Engkau yang telah membentuk kami sejak dari dalam rahim ibu kami. Kami percaya, jika kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti membentuk kami menjadi lebih baik lagi, lebih tangguh, lebih berintegritas di tengah-tengah dunia ini. Sadarkan kami ya Tuhan, bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Dan tuntun hidup kami supaya terus mengandalkan Tuhan. Sehingga kami percaya, ketika kami melangkah oleh tuntunan tangan kasih Tuhan, maka apapun masalah yang ada di sekitar kami kecil bagi Engkau ya Tuhan. Engkau lebih besar dari segalanya. Engkau sanggup memberikan yang lebih baik dari apa yang kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah pikirkan. Itu yang Engkau sediakan. Kami imani itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kami, Tuhan yang selalu peduli dengan jiwa kami, Tuhan yang selalu peduli dengan keadaan kami, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Ampuni kami jika selama ini kami seringkali gagal mengasihi Engkau ya Tuhan. Ampuni kami jika kami seringkali keras kepala, kami seringkali mengandalkan pikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar seperti cara Kristus menegur murid-muridnya ketika mereka dalam ketakutan menghadapi gelombang air. Kristus berjalan di atas gelombang itu, meneguhkan iman mereka dan menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan lebih dahsyat daripada badai hidup kami. Maka tuntunlah kami ya Bapa, beri kami kekuatan untuk kuat menanggung setiap beban di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya setiap beban yang Tuhan taruh di pundak kami adalah beban-beban yang akan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang Engkau inginkan. Dan apa yang Engkau inginkan, itulah yang terbaik. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk semua jemaat yang telah Engkau tuntun tiba di tempat ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Semuanya karena kasih Tuhan. Dan karena itu, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Aleihim Beshem Hamasya. Berikut adalah warta sepekan GKRI Diaspora Kopelas.
dalam firman Tuhan. Terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari ini. Berbuah dalam kebaikan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Bagi jemaat yang rindu melayani bersama kami, silakan menghubungi komisi-komisi yang ada atau langsung menghubungi Gembala Sidang. Selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKRI Diaspora Kopilas. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu yang lalu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Berikut nama-nama jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Jika ada nama-nama yang belum tercatat, harap menghubungi sekretariat gereja. Tetap komitmen dalam panggilan. Mari hadir dalam ibadah syukur setiap Jumat jam 11 siang di Hope Cafe Joglo dan jam 12 siang di Logo Signage Teluk Naga. Memberikan jiwa-jiwa bagi Kristus. Tetap semangat. Komisi Perempuan Deborah mengadakan pemeriksaan kesehatan pada hari Sabtu 26 Juli 2025 mulai jam 8 pagi di Hope Cafe Joglo. Bagi jemaat yang akan mengikuti pemeriksaan kesehatan, dihimbau untuk puasa dari hari Jumat malam jam 8 malam dan akan diadakan pemeriksaan gula darah pada jam 8 pagi. Ibadah Komisi Bapak GKRI Diaspora Kopilas diadakan hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 jam 7 malam di Hope Cafe Joglo. Tuan rumah Bapak Diaken Hotner Damanik. GKRI Diaspora Kopilas akan mengadakan pemberkatan nikah antara Saudara Ami Efruan dan Saudari Matilda Tabakwan pada Jumat 8 Agustus 2025 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman. Mari dukung program-program usaha dana panitia Rumah Bersama. Penjualan makanan setiap hari Minggu di halaman gereja. Amplop keluaran yang bisa dalam bentuk dana talangan maupun donasi sukarela. Proposal gedung yang dapat dibagikan kepada kerabat ataupun mitra Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumpulan barang-barang layak jual untuk kegiatan basar gereja. Lelang makanan dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Celengan rumah bersama, baik berupa celengan di rumah masing-masing maupun celengan bersama yang disediakan di konter depan. Program D20K, donasi 20.000 per orang per bulan. Bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kebaikan. Semuanya tuh kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekeluargaan, tetap komitmen dalam panggilan, kreatif dalam pelayanan. Semuanya hanya karena Tuhan. GKRI Diaspora Kopilas memberikan jiwa-jiwa bagi Kristus. Tetap semangat, tumbuh bersama. Panitia Rumah Bersama menyampaikan terima kasih untuk semua donasi dan dana talangan pembelian ruko nomor 40. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat, tumbuh bersama, tinggal di dalam kasih senantiasa. Berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kebaikan. Semuanya tuh kemuliaan Tuhan. Berakar dalam firman Tuhan,
dalam iman, berbuah dalam kebaikan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekeluargaan. Warta Gereja bisa juga diakses melalui website GKRI Diaspora Kopilas. Silakan kunjungi website kami gkridc.com. Klik menu navigasi yang ada di atas maupun di bagian bawah. Klik Warta. Jemaat bisa membaca renungan mingguan sesuai tema gereja, daftar nama jemaat yang berulang tahun di minggu yang lalu maupun di minggu berjalan, info-info atau pengumuman gereja, agenda kegiatan gereja, dan laporan keuangan gereja, di mana di dalamnya terdapat nomor-nomor rekening gereja dan laporan penerimaan dan pengeluaran gereja, baik kas umum, diakonia, PI misi, pengembangan, renovasi gedung, D20K, persepuluhan maupun ibadah sore. Persembahan kedua minggu ini ditujukan untuk kas gereja. GKRI Diaspora Kopilas memulihkan jiwa-jiwa bagi. Demikianlah warta sepekan GKRI Diaspora Kopilas. Warta selengkapnya bisa dibaca di gkridc.com. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Semoga menyampaikan dan semua jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosi Rorin Pandey yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, sehat selalu, dan terus Tuhan penuhi dengan hikmat. Bapak Ibu Saudara, pengumuman tambahan. Terima kasih kepada semua dukungan jemaat. Tanggal 10 iya, tanggal 17 Juli kita sudah selesai satu tahapan, yaitu pelunasan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, tapi bukan berarti tanggung jawab kita selesai. Tuhan izinkan tanggal 17 Juli kita sudah bertemu dengan Umi Yusuf Roni bersama dengan anak-anak dari almarhum Abuna Yusuf Roni. Sudah tanda tangan surat, tapi surat itu sedang dalam pengurusan. Pelunasan sudah dilakukan, dan terima kasih untuk dukungan semua jemaat dalam bentuk apapun, semua sangat berharga, dan gereja tetap membuka kesempatan jika ada yang rindu memberikan dana talangan, karena ke depan ini kita harus mengembalikan dana talangan kepada anak-anak Tuhan, keluarga yang memberikan dana talangan. Jadi kita tidak berdiam, tapi kita terus bergerak bersama dengan langkah iman sampai dana talangan ini lunas. Untuk penjamin pengembalian dana talangan seperti yang sudah disampaikan, yaitu dari Ketua Panitia Bapak Evangelis Sanitore bersama dengan Bapak Pendeta Bapak Nikolas Purnama. Iya. Ya, PT Inti Sarana Maju. Karena itu terima kasih kepada jemaat juga yang keluarga-keluarga yang sudah memberikan dana talangan. Gereja memastikan dana talangan itu dikembalikan, berapapun jumlahnya, dan yang sudah memberikan persembahan sukarela pun semuanya Tuhan berkati. Amin. Dan terima kasih juga buat youth yang sudah melayani hari ini, kita kasih semangat. Terima kasih buat youth DC, ya. Tuh, katanya dia jempol. Dari yang di depan sampai yang di belakang, yang mempersiapkan, biarlah remaja pemuda maju terus dalam Tuhan. Amin. Ya, biar remaja pemuda gereja punya kualitas iman. Ya, minta maaf kalau remaja pemuda selalu dicekokin dengan pengajaran-pengajaran. Tapi apa yang bisa kita berikan selain pengajaran yang murni dan yang sehat, supaya firman Tuhan yang Tuhan bilang, tidak semua yang bersuruh Tuhan aku kenal. Tapi harapan kita semua adalah kita semua dikenal oleh Tuhan.
Terima kasih juga. Selamat datang buat keluarga Bapak Agung. Ya, selamat datang, boleh berdiri Pak. Ya. Kami senang Bapak Agung datang. Ya, 3 bulan lagi cuti, nanti balik lagi ke Afrika. Tuhan menyertai dalam segala tugas pekerjaan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membawa persembahan kita, penata yang diundang ke depan. Nanti yang persembahan pertama lewat kantong, dan yang kedua kita diberi kesempatan mengantar di dalam amplop. Persembahan yang kedua akan diperuntukkan untuk gereja, pembayaran gedung. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan hati, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, Maha Mulia, yang sudah mengadakan satu perkara yang indah bagi semua kami umat-umat-Mu. Secara pribadi, keluarga, Tuhan sudah tolong kami dalam pendidikan, memulai semester yang baru. Minggu ini sudah boleh terlaksana, anak-anak sudah sekolah. Dari tingkat bawah sampai tingkat atas, kami percaya anak-anak boleh sekolah karena kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk usaha kerja yang Tuhan beri bagi kami umat-umat-Mu, baik sebagai pemimpin perusahaan, juga sebagai karyawan dalam bidang profesi apapun. Terima kasih tidak ada yang menganggur. Terima kasih semuanya boleh bekerja. Terima kasih semuanya boleh memperoleh berkat keuangan. Tidak ada yang meminta-minta tapi memberi. Tidak ada yang mengemis tetapi kaya. Itu yang kami percayai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk semua jemaat yang sudah berulang tahun di sepanjang minggu yang berlalu. Ibu Herlina Mokhtar, Ibu Lestari Ginting, Ibu Putri Siregar, Ibu Olivia Pantolai. Umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Kebajikan kemurahan Tuhan melimpah menyertai, bertambah-tambah hikmat bijaksana, cinta Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan. Bapak, terima kasih buat Bapak Pendeta Yosi. Terima kasih untuk semua tim pelayan, pemusik, tim pemuji, tim multimedia, penata layar, pendoa, semua yang sudah ambil bagian dalam tim Tambori. Kami mengucap syukur untuk pemberian hidup dari anak-anak-Mu. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas kehidupannya. Bapak, kami juga bersyukur untuk kedatangan dari keluarga Bapak Agung. 3 bulan ini hamba-Mu cuti ada di tengah kami di Jakarta. Dan kami percaya Tuhan akan menyertainya pada waktunya kembali ke tanah Afrika dalam tugas kerjanya. Hamba-Mu disertai dan diberkati, ditolong oleh Tuhan. Keluarga yang ditinggal di Jakarta, semuanya juga dalam perlindungan-Mu. Terima kasih buat semua jemaat, Bapak Ibu, orang tua, remaja, pemuda, dan anak-anak yang sudah hadir malam hari ini tanpa terkecuali. Tidak ada yang terlewat. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kami bertumbuh dalam iman yang murni dan iman yang sehat, iman yang benar yang berkenan di hati Tuhan. Bapa, kami menyerahkan jalannya hidup kami sepanjang minggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari lalu Tuhan tolong, kami pun percaya hari depan mengakhiri bulan Juli ini Tuhan terus tolong kami. Bapa, kami mengucap syukur tanggal 17 Juli Tuhan sudah perjumpakan kami dengan keluarga almarhum Abuna Yusuf Roni melaksanakan pelunasan pembelian 1 unit gedung di Taman Alfa Indah Blok J1 nomor 40 yang dipergunakan untuk rumah ibadah kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk kelanjutan pengurusan surat, kami bermohon kepadamu kiranya Tuhan terus menolong agar semuanya boleh berjalan lancar. Demikian juga dengan tanggung jawab kami jemaat pembayaran dana talangan kepada beberapa keluarga yang sudah memberikan dana talangan, juga kepada perusahaan PT Inti Sarana Maju. Kiranya juga Tuhan menolong kami jemaat bekerja bersama, bersukacita bersama, melayani Tuhan bersama. Dan di dalam kebersamaan di sana Tuhan perintahkan berkat agar tanggung jawab pembayaran pelunasan dana talangan semuanya dapat selesai. Dan juga untuk dana talangan renovasi, juga proses renovasi yang sedang berlangsung hari ini, kami pun percayakan dalam tangan Tuhan agar semuanya jalan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih buat gedung Hope Coffee, pemilik, pengelola, dan karyawan. Tuhan juga tambahkan telah yang datang ke tempat ini.
Bapa, rasa syukur kami kepadamu tak terhingga. Kami hendak membawa rupiah kami lewat persembahan di kantong, juga mengantar lewat amplop di meja altar Tuhan. Kami ingin membawa dengan syukur, karena kami percaya semua yang kami punya adalah datang dari Tuhan. Yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai, membawa berkas dari Tuhan. Bapa, terimalah persembahan hati kami, terlebih tubuh jiwa roh kami menjadi persembahan yang hidup kudus dan berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa secara khusus bagi generasi gerejamu, remaja pemuda GKRI Diaspora Kopilas, yang hari ini sudah hadir beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan berkati mereka di masa mudanya, yang sudah bekerja, berumah tangga, yang masih dalam studi. Bila mereka boleh menjadi generasi yang berbeda di angkatannya, di zamannya, generasi yang bertumbuh dalam iman, percaya kepada Tuhan, hidup kudus, bergaul yang baik, bekerja dengan tulus, bekerja dengan jujur, dan studi dengan tekun. Kami percaya Tuhan memberikan hari depan indah penuh harapan baginya. Terima kasih Bapak, Engkau yang kami selalu rindukan, Tuhan yang kami selalu perlukan. Engkau Tuhan kami yang rajani, Engkau Tuhan kami yang rahmani. Kami perlu Engkau setiap saat dalam hidup kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus kekasih jiwa kami. Semua yang diberkati bersama katakan amin. Selamat menabur, dan kita pujikan, Besarkan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita 5 menit saja ya, karena hari ini ibadah youth yang pelayanan. Biasanya tuh ada tanya jawab, biar hanya satu pertanyaan. Kita kasih kesempatan dari youth, ada yang mau ditanyakan untuk tentang firman Tuhan atau sesuatu yang berhubungan dengan hidup pekerjaannya dan studinya. Ada? Tentang pacar beda agama mungkin, karena tentang mempertahankan iman. Ada yang sedang
jalani itu nggak apa-apa, terbuka, tanya. Ayo kita sharing. Ada? Jangan malu-malu. Tentang pekerjaan mungkin, aduh bagaimana ya di pekerjaan nih, kok tekanannya besar, saingannya kok berat. Atau ada yang sedang kecewa dengan orang tua, kayaknya ngelihat orang tua teman lebih baik daripada orang tua kita. Ayo biasanya curhat. Aman semuanya? Aman? Aman. Puji Tuhan ya. Aman semua. Oke, karena ibadah youth yang pelayanan hari ini, para youth semuanya diundang ke depan. Kita berdoa khusus buat youth. Dan jangan lupa hari Sabtu kita ada pemeriksaan kesehatan oleh ibu perawat kita yang cantik, Ibu Adelia Ginting, didampingi oleh suami asisten bedah jantung, ya, asisten operasi bedah jantung. Didampingi kita hari Sabtu, puasa hari Jumat, kita doa pagi, lalu olahraga bersama senam, kemudian kita pemeriksaan kesehatan jam 8. Ditunggu kehadirannya. Baik. Rasanya taporin yang mau didoain. Ayo semuanya yang lagi skripsi, semua pembina youth kita, Bapak Diaken Marcel juga, terima kasih Bapak Diaken Marcel didampingi Ibu Putri, selamat ulang tahun. Iya, mari semuanya youth diundang ke depan. Yang remaja juga, yang teens juga, yang SMP dan SMA. Baik Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan hati anak-anak muda. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur buat remaja pemuda yang Tuhan beri bagi gerejamu. Tuhan Maha tahu apa yang mereka rasakan. Mungkin mereka sedang dalam kesulitan akan pencarian jati diri mereka, karena begitu banyak godaan, cobaan, tantangan. Tetapi kami percaya mereka punya identitas yang jelas. Mereka adalah murid Yesus. Mereka adalah anak Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, yang telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Tuhan bantu mereka jika mereka sedang ada kesulitan dalam hubungan mereka dengan orang tua. Tuhan tahu mungkin mereka sedang kecewa dengan orang tua. Balut hati mereka, pulihkan hati mereka, biar mereka belajar melihat bahwa Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup orang tuanya, mendatangkan kebaikan baginya. Biar mereka tertuju hanya kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, karena saat mereka taat melakukan firman, di sana Tuhan perhatikan mereka. Jika mereka sedang kesulitan dalam studi, oleh karena pergaulan, oleh karena mungkin ada masalah dengan guru dalam mengikuti pelajaran, masalah biaya, kami pun percayakan ke dalam tangan Tuhan menolong mereka. SMP, SMA, yang kuliah, yang sedang bekerja, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat meraih cita-citanya, karena mereka tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan ekonomi yang baik Tuhan, agar mereka tidak menjadi perongrong bagi orang tuanya. Mereka anak-anak yang bijaksana, mengerti dengan keadaan orang tua. Mereka tekun bekerja, dan dengan berkat yang mereka terima, mereka memperhatikan orang tua, memperhatikan rumah Tuhan, memperhatikan pekerjaan Tuhan, dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Bijaksana mengatur waktu, mengatur keuangan, mengatur handphone mereka, agar mereka tidak terintimidasi oleh gadget, tapi mereka menggunakan gadget mereka dengan bijaksana. Jika mereka sedang kesulitan dalam pergaulan, pacaran, sedang merindukan pasangan hidup, Tuhan juga tolong mereka, agar mereka penuh hikmat di dalam bergaul. Mereka disukai oleh teman-teman, bukan karena mereka kompromi, tapi karena mereka belajar berdiri di atas kebenaran Tuhan. Tuhan berikan mereka panjang umur, sukacita, damai sejahtera, dan mereka menjadi generasi muda yang berbeda, generasi muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan.
Terima kasih Bapak. Bapak, kami doakan sahabat kami Wahyudi hari Kamis ini akan berangkat menempuh studi di Surabaya kurang lebih selama 4 tahun. Tuhan akan menyertai Wahyudi juga, dan juga anakmu yang akan memulai studi perkuliahan juga di semester ini pun Tuhan akan beserta. Yang skripsi Tuhan tolong, tesis Tuhan tolong, semuanya disertai. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan pada berkat Tuhan bagi anak muda. Berkat Tuhan menyertai mereka. Kasih setia Tuhan menutup bungkus mereka dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung mendoakan remaja pemuda. Silakan duduk. Tuhan berkati. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Mari semua jemaat Tuhan diundang berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad di seluruh muka bumi, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Angkat kedua tangan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Jemaat Tuhan milik Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu jika kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni segala usahamu dan pekerjaanmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suami dan istrimu. Diberkatilah anak menantu dan cucu-cucumu. Diberkatilah orang tuamu dan saudara-saudaramu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi. Engkau tidak akan mengemis tetapi kaya. Engkau akan menjadi berkat di tengah dunia ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, ibadah telah selesai, Tuhan berkati. Silakan duduk untuk bersatu.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu di ibadah minggu depan.